Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum masuk pada pembahasan, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Azaria Putri dengan NIM 2151202 dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Untuk pembahasan video kali ini adalah menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja simak videonya ya. Dalam menentukan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda ini, kita tidak memerlukan garis koordinat. Maka dari itu, kita hilangkan garis koordinat dengan cara klik kanan, kemudian pisau akses. Selanjutnya, kita buat segmen untuk menentukan titik pusat dari lingkaran 1 dan lingkaran 2 dengan cara kita pilih tools ketiga, kemudian klik segmen. Untuk titik A misalkan di sini, dan untuk titik B kita buat jarak misalkan 10, jadi titik B-nya di sini. Kita hapus saja labelnya agar tidak terlalu berantakan. Dengan cara klik kanan pada F, kemudian show label. Setelah itu, kita buat lingkarannya. Untuk lingkaran pertama dan yang kedua itu berbeda. Caranya kita pilih tools ke-6, kemudian pilih circle, center, and radius. Kita klik pada titik A. Kita misalkan jari-jarinya adalah 3, dan kita klik pada yang B. Kita misalkan jari-jarinya adalah 1,5. Kita geser dulu agar lebih tengah. Kemudian kita hapus lagi labelnya. Kemudian kita buat titik tengah dari segmen AB yang membagi ruas AB ini. Caranya yaitu pilih tools kedua, kemudian pilih midpoint or center, lalu kita klik segmen AB. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah muncul titik tengahnya yang membagi ruas AB menjadi AC dan BC. Kemudian kita buat lingkaran dengan titik pusat C dengan jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran kedua. Caranya kita pilih tools ke-6, kita pilih kompas, lalu kita klik titik C ke titik A. Ke titik B juga bisa, kalian bisa pilih salah satunya. Setelah itu kita geserkan ke titik pusat C. Kita hapus lagi labelnya. Untuk lingkaran dengan titik pusat C ini, kita ubah warna dan garisnya menjadi garis putus-putus. Yaitu caranya klik kanan pada garis lingkaran, kemudian pilih setting, kemudian pilih color. Kalian bisa pilih warna yang kalian mau. Di sini saya akan milih warna biru. Kemudian style, kita pilih stylenya yang ini.
Sekarang kita buat lagi lingkaran dengan titik pusat A dengan jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua. Caranya kita pilih tools ke-6, lalu kita pilih circle center and radius, kita klik titik A. Karena jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua, maka 3 ditambah 1,5 menjadi 4,5. Kita hapus labelnya dan kita ubah lingkarannya menjadi lingkaran putus-putus dan warnanya diubah menjadi warna biru seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita tentukan titik potong antara lingkaran putus-putus yang titik pusat A dengan lingkaran putus-putus yang titik pusat C. Caranya, pilih tools kedua, kemudian pilih intersect, lalu kita klik lingkaran putus-putus yang pusatnya A, kemudian kita klik lingkaran putus-putus yang pusatnya C. Nah, bisa kalian lihat titik potongnya langsung muncul, yaitu titik D dan titik E. Lanjut, kita buat garis sinar dari titik A ke titik D dan titik A ke titik E. Caranya, kita pilih tools ketiga, kemudian pilih ray, kita klik titik A dan titik D, kedua kita klik titik A, kemudian klik titik E. Kita hapus labelnya agar tidak berantakan. Kita ubah lagi warna dan garisnya menjadi garis putus-putus. Sekarang kita menentukan titik potong antara lingkaran pertama yang titik pusatnya A dengan garis sinar. Caranya, pada tools kedua pilih intersect, kemudian klik lingkarannya dan klik garis sinar. Begitupun garis sinar yang bawah. Di sini sudah muncul titik potongnya, yaitu titik potong F dan titik potong G. Setelah itu, kita buat segmen atau garis dari G ke B dan E ke B. Caranya, pilih tools ketiga, pilih segmen, kemudian kita klik titik D, lalu titik B, lanjut kita klik titik E dan titik B. Kita hapus lagi labelnya. Selanjutnya, kita buat garis sejajar dari segmen BD
ke titik F, dan dari segmen BE ke titik G. Caranya, pada tools keempat, kita pilih parallel line. Kita klik segmen BD, lalu kita klik titik F. Begitu pula yang bawah, kita klik segmen BE, lalu kita klik titik G. Nah, bisa kalian lihat bahwa telah dihasilkan garis sejajar dari segmen BD dan segmen BE. Nah, untuk segmen BD dan BE, kita ubah warna dan garisnya menjadi garis putus-putus agar kita hanya fokus pada garis singgung persekutuan dalam. Sekarang kita tentukan titik potong antara garis sejajar segmen BD dan garis sejajar segmen BE dengan lingkaran kedua yang titik pusatnya B. Caranya, pada tools kedua, pilih intersect, kemudian kita klik garis sejajar dan klik lingkarannya. Lalu kedua, kita klik segmen sejajar yang ini dan klik lingkarannya. Sudah muncul titik potongnya adalah titik H dan titik I. Kemudian kita buat segmen pada lingkaran pertama dari titik A ke F dan dari titik A ke G. Begitu juga kita buat segmen pada lingkaran kedua dari titik B ke H dan juga dari B ke I. Ini adalah untuk menentukan jari-jari lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran kedua. Kita hapus labelnya. Selanjutnya, kita buktikan apakah benar sudut dari titik FGHI ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dengan cara menggunakan teori bahwa besar dari sudut garis singgung persekutuan dalam itu 90 derajat. Maka mari kita buktikan dengan cara pada tools ke-8. Kita pilih angle. Kemudian kita buktikan terlebih dahulu pada lingkaran pertama. Kita klik titik A, lalu titik F, lalu titik I. Maka diperoleh sudutnya 90 derajat. Lanjut, kita klik dari titik I, lalu titik G, lalu titik A. Maaf. Kita klik dari I, lalu ke titik dari titik H ke G, lalu ke A. G, A. Maka diperoleh sudutnya 90 derajat. Sekarang ke lingkaran kedua. Kita klik dari titik B,
lalu ke titik I, lalu ke titik F. Diperoleh sudutnya 90 derajat. Lanjut, kita klik dari titik G ke titik H, kemudian ke B. Maka diperoleh 90 derajat. Maka terbukti bahwa garis-garis ini merupakan garis singgung persekutuan dalam dari dua buah lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan berapa panjang dari garis singgung persekutuan dalam, yaitu dari F ke I dan dari G ke H. Caranya yaitu pada tools ke-8 kita pilih distance or length, kita klik titik F ke I, yang kedua kita klik dari G ke H. Antara panjang FI dan GH ini harus sama karena garis singgung persekutuan dalam atas dan persekutuan dalam bawah itu sama besarnya. Nah, agar kita tidak bingung ini jari-jarinya berapa dan ini jari-jarinya berapa, kita munculkan deskripsinya. Kemudian untuk titik A-nya, agar kita tahu ini berada di titik berapa, kita bisa munculkan bahwa titik B berada di titik 12,1 dan titik A berada di 2,1. Satu lagi yang tertinggal untuk mengetahui segmen A dan B pada 10. Untuk lingkaran yang pertama, jari-jarinya adalah 3, dan untuk jari-jari yang kedua adalah 1,5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Terima kasih.